Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bualemo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan saya Firman Pipito dari TN 08 Kartini Paguyaman sebagai supervisor atau pengamat. Bersama Saya Bu Risnawati Maku dari TK Negeri 02 Kartini Botumeto sebagai coach. Saya Wiwin Manto dari SMP Negeri 2 Tilamuta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Wiwin, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur perintah atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Wiwin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu Wiwin, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir dari saya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, demikian dulu Bu para observasinya kali ini. Silakan Bu Wiwin melakukan coaching terhadap coachee. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini Bu Risna? Waalaikumsalam Ibu Win, alhamdulillah kabarnya baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Risna, saya dengar ada yang Ibu ingin ceritakan kepada saya, apa betul? Iya betul Bu, ada sedikit yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya hari ini. Apa Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar? Iya Bu, tidak apa-apa. Kebetulan untuk hari ini saya ada waktu luang. Apa yang ingin Ibu Risna ceritakan kepada saya hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Oh begitu, jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini tentang murid-murid yang kurang antusias dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, jadi menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat
kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran saya berikan sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, dan yang berikut, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran yang saya laksanakan. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid ibu antusias dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tentunya tidak monoton dan membosankan. Oke, saya sependapat dengan ibu. Lalu menurut pendapat ibu, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran yang ibu berikan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, tentunya harus menarik dan menyenangkan bagi anak. Oke, kalau boleh saya tahu, ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya biasa menggunakan buku bergambar, kemudian buku bergambar itu yang ada di perpustakaan, dan menggunakan HP untuk mencari gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran pada saat itu. Oke, apa ada sumber belajar lain selain buku gambar dan gambar HP? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar dari YouTube, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren seperti TikTok mungkin, dan lebih bagus juga kita menggunakan media konkret Bu. Oke, betul Bu. Saya yakin jika ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Risna. Jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, menarik bagi murid, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam seperti buku gambar, YouTube, dan TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya murid. Dan yang ketiga, saya akan menyediakan media yang beragam. Murid dapat menggunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat murid, seperti bahan alam, bahan bekas, bahan habis pakai, dan lainnya. Dan tentunya akan melakukan ice breaking apabila murid sudah mulai terlihat jenuh berada di kelas. Bagus sekali ide ibu, semoga berhasil ya Bu. Apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ini? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menarik bagi murid, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, sehingga murid-murid dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dengan senang dan asyik, dan juga menggunakan beragam media pembelajaran yang menjadi pilihan murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung. Selanjutnya, dukungan apa yang ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi murid, agar murid tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu Risna, apa yang ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya jadi memiliki gambaran rencana Bu dari murid-murid saya yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selamat ya Bu, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas untuk murid-murid ibu yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ibu ya. Ya, siap Ibu.
Terima kasih atas support dan waktunya hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira cukup sampai di sini coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Iwin, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Nurisna. Iya Bu, alhamdulillah. Sebelum penutupan Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal saat observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Bu Iwin, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu dengan Ibu Nurisna sudah baik, sudah berjalan dengan baik, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Iwin sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nurisna, sehingga Ibu Nurisna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat baik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.